Kondisi dunia hari ini yang mengalami resesi yang berat membutuhkan banyak perhatian semua pihak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya ingin membahas tentang siapa sebenarnya yang berpengaruh di dunia ini. Proses perubahan di dunia ini itu tidak akan lepas dari 4 hal. Mereka inilah yang akan mempengaruhi dunia hari ini dan di masa yang akan datang. Yang pertama adalah para pemilik modal. Para pemilik modal inilah yang akan mempengaruhi semua proses-proses yang terjadi di dunia ini. Para pemilik modal ini juga bertingkat dari yang kelas paling kakap, yaitu kelas internasional, yaitu dikatakan sebagai pemodal global. Yang kedua adalah pemodal regional dan lokal. Mereka ini akan berpengaruh pada semua levelnya masing-masing. Semua perubahan tidak akan pernah lepas dari tangan-tangan mereka. Dan pemilik global, pemilik modal lokal, biasanya juga mereka terkait dengan pemilik modal regional. Dan pemilik lokal regional juga terkait dan punya koneksi dengan pemilik modal di tingkat global. Dan mereka akan memainkan kartunya untuk mempengaruhi semua proses-proses yang akan terjadi dalam perubahan-perubahan apapun di dunia ini. Tetapi mereka bukan pemain tunggal. Ada pemain yang kedua. Pemain yang kedua adalah yaitu pengembang kekuasaan politik. Para pejabat dari presiden, bupati, gubernur, mereka ini juga adalah bagian penting di dalam sebuah proses perubahan. Dengan kekuasaan yang ada di tangannya lah, sebuah pembaharuan atau kemerosotan juga dilahirkan dari tangan-tangan kebijakan mereka. Dari kekuasaan yang paling kecil, misalnya kepala desa, bupati, gubernur, presiden, bahkan kekuasaan pada negara-negara adikuasa, yaitu misalnya hari ini presiden Amerika, presiden Cina, presiden Jerman, presiden Prancis, presiden Inggris, dan sebagainya. Semakin kuat sebuah negara dalam peta internasional, maka para presidennya adalah juga mempunyai kekuasaan yang kuat dan mempengaruhi dalam proses itu. Tetapi bukan juga dua hal itu saja. Gitu. Orang sering mengatakan ada kong kali kong antara dua kekuatan ini. Tetapi bukan hanya itu. Perubahan itu atau sesuatu yang akan terjadi di dunia ini juga dipengaruhi oleh kelompok yang ketiga, yaitu ilmuwan. Ilmuwan dan intelektual. Ini saya kelompokkan dalam satu kotak. Meskipun bisa dikatakan A dan B lah. A ilmuwan, 2 intelektual begitu. Orang sekarang hari ini sering mengasumsikan kalau ilmuwan itu lebih kepada eksak gitu. Jadi misalnya ahli nuklir, ahli pesawat terbang, ahli perkeretaapian, ahli kimia, ahli yang bersifat eksak biasanya. Tapi juga ini sebuah definisi yang tidak tidak ketat begitu. Tapi asumsi orang ilmuwan selalu akan merujuk pada itu. Yang kedua adalah kaum terpelajar ini namanya intelektual gitu. Orang-orang yang mempunyai kemampuan pengetahuan yang memadai di bidang tertentu. Apa itu di bidang ekonomi, apa itu di bidang politik,
apa itu atau di bidang sejarah atau di bidang apapun, para ilmuwan hukum, psikologi dan sebagainya. Inilah para ilmuwan sosial begitu. Nah, inilah kaum kaum inteligensia. Baru naik lagi menjadi kaum intelektual kalau berserta keberpihakan moral. Kalau tanpa keberpihakan moral, maka hanya disebut sebagai kaum inteligensia. Biasanya kalau atau di ilmuwan yang bergabung di dalam pemerintahan biasa disebut sebagai teknokrat. Gitu. Kaum teknokrat, orang-orang yang punya kemampuan profesional, punya kemampuan teknik, dan dia bagian dari pemerintahan. Ini bisa disebut teknokrat. Nah, ini mereka-mereka inilah juga yang ikut mempengaruhi dalam semua proses-proses perubahan sejarah manusia, ya. Sebelum hari ini, artinya di masa lalu juga dipengaruhi oleh 3 kelompok itu. Yang pertama tadi pemilik modal, yang kedua adalah pemimpin politik, yang ketiga adalah kaum intelektual dan ilmuwan begitu. Tapi bukan hanya 3 itu, ada yang keempat, yaitu para agamawan atau para ulama. Para agamawan atau ulama ini, ulama itu bahasa Arab, biasanya ulama diasumsikan adalah pemimpin agama Islam, ya, agamawan yang lain. Semua agama, pemimpin-pemimpinnya itu adalah para penentu dari sejarah, dari penentu di sejarah masa lalu, penentu di sejarah kini, dan penentu di sejarah masa depan. Keempat inilah yang menjadi hukum sejarah manusia yang mempengaruhi semua proses yang terjadi di dunia ini. Masa lalu, masa kini saya kira, dan saya pastikan masa depan itu juga akan ditentukan oleh 3 kelompok tadi. Keempat-empatnya inilah yang menjadi pelaku utama di masa depan untuk merumuskan masa depan dunia, merumuskan masa depan regional, merumuskan masa depan nasional gitu. Ketiga-tiga ininya mereka berinteraksi, saling mentransaksikan pengaruh dan idenya. Oleh karena itu, maka sebuah ide itu menjadi penting. Apa ide itu? Ide, gagasan, itulah yang menjadi penting untuk ditransaksikan, diinteraksikan dari 3 komponen ini, sehingga itulah yang membentuk sebuah sejarah. Bagaimana persepsi agamawan terhadap suatu isu? Bagaimana persepsi ilmuwan terhadap itu, terhadap sesuatu itu juga akan mempengaruhi bagaimana sebuah pemerintahan mengambil kebijakan dan bagaimana para pemilik modal melakukan manuver-manuver gitu yang yang sesuai dengan mereka gitu. Kondisi dunia hari ini yang mengalami resesi yang berat membutuhkan banyak perhatian semua pihak, dan krisis yang berat, depresi yang berat ini itu bisa menimbulkan banyak masalah, bisa menimbulkan konflik, dan konflik itu yang tertinggi adalah peperangan, dan peperangan itu harus dihindari oleh semua pihak. Semua tergantung kepada agamawan, intelektual, tentu juga pemilik modal dan para kebijakan. Hampir di semua peristiwa sejarah, baik itu peristiwa pembaruan maupun peristiwa peperangan besar, selalu terkait dengan 4 kelompok tadi. Tidak ada perang yang tidak didukung oleh para intelektual dan agamawan. Oleh karena itu, maka masa depan mereka, masa depan kita, masa depan dunia ini itu juga ditentukan oleh 4 kelompok itu. Dunia ke depan itu membutuhkan perdamaian. Dunia ke depan membutuhkan keadilan. Dunia regional, lokal. Jadi kondisi lokal, kondisi nasional, kondisi regional, dan kondisi global. Itu
Yang kita butuhkan adalah damai dan keadilan. Perdamaian tanpa keadilan akan menimbulkan masalah-masalah, gejolak-gejolak. Begitu. Tapi pergolakan, perbenturan, konflik yang tidak menemukan jalan, yang tidak damai, itu juga akan menimbulkan korban-korban. Dan korban yang paling jelas adalah rakyat, yang disebut rakyat jelata. Rakyat bawah itulah yang menjadi korban dalam semua sejarah. Itu adalah korban dari semua perubahan. Peperangan, revolusi yang terjadi di dunia ini hanya mengorbankan orang kecil. Kenapa? Setelah revolusi terjadi, setelah peperangan terjadi, selesai, para elit meraih jabatan, tetapi rakyat tetap dalam kondisi yang menyengsarakan. Oleh karena itu, maka para pemimpin dunia, para pemegang modal, para intelektual, dan para agamawan harus memajukan peradaban kita. Peradaban ini tidak boleh mundur, peradaban ini harus maju. Yang kita butuhkan adalah perdamaian, yang kita butuhkan adalah keadilan. Itu yang harus kita wujudkan bersama-sama. Dibimbing oleh apa? Dibimbing oleh ide, oleh sebuah gagasan. Intelektual menggali gagasannya dari ilmu pengetahuan. Para ulama dan agamawan menggali ide-ide dan gagasan itu dari agama mereka yang kaya itu. Karena terbukti dalam sejarah bahwa manusia dan sejarah manusia itu membutuhkan yang namanya moral. Dan moral itu akar yang paling kuat adalah agama. Dan agama juga bisa mewujud menjadi sebuah kekuatan. Dan itu siapapun yang tidak bisa memahami peta-peta ini akan keliru memahami perjalanan sejarah. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.